Selanjutnya, inspiring sharing dari founder dan para pembina ESQ Business School yang akan dipandu oleh Ibu Lely Daswindi SAMT selaku moderator. Kepada Ibu Lely Daswindi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat datang dan selamat bergabung pada acara Disnatalis ke-8 dengan tema besar yang kami ambil adalah adaptif, pangkas, dan tangguh sebagai kunci keberhasilan selama dan pasca pandemi. Izinkan saya untuk menyapa para peserta dan para hadirin yang telah bergabung dalam sesi pagi hari ini. Yang utama tentunya adalah kepada founder kita semua, Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian. Kemudian yang kami hormati Ibu Diah Utami Arianti selaku Ketua Yayasan Ari Ginanjar Agustian, MED, dan Ketua Dewan Penasehat Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal, PhD, kepada anggota Dewan Penasehat Bapak Insinyur Priantono Rudito, MD, PhD, Bapak Dr. Insinyur Arif Yahya MSc, Bapak Dr. Sugiharto MBA, kepada Ketua Dewan Ahli Bapak Imade Pangkas MSc, IPU, anggota Dewan Ahli Bapak Yudi Masyudi Hamka SSI MBA, Ketua Dewan Pembina Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Nanang Soekarna, kemudian kepada anggota Dewan Pembina yang selalu mendampingi kami dalam setiap minggunya, Bapak Insinyur Polisi Purnawirawan Dwi Purwanto, dan ini adalah guru saya, Ibu Profesor Dr. Rernat Evi Kartini, kemudian Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Dr. Ade Supandi SEMAP, dan yang kami cintai Ibu Ana Rohana. Kemudian yang telah bergabung bersama kami juga putri dari Profesor Surna Cahya Jaya Diningrat almarhum, yaitu Ibu Nayanti Mariani Gardina, dan Ibu Leatri Endari Irawan, dan juga istri dari almarhum Profesor Pak Sunarto, yaitu Ibu Hajah Mari Karamoy Sunarto. Dan tentunya yang telah hadir bersama kita juga yang kami hormati Umi Linda. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya dalam sesi ini juga menyapa para jajaran BOD dari ESQ Group yang telah hadir bergabung bersama kita, yaitu telah hadir bersama kita Bapak Insinyur Rinabi Agustiana MSc, dan juga Bapak Arif Saifuddin yang telah hadir di sesi ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenalkan dan izinkan saya untuk menjadi moderator dalam sesi Inspiring Sharing pagi hari ini. Sekilas saya ingin bercerita menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin, dan juga para mahasiswa yang saya banggakan. Dalam sesi pagi hari ini, tema besarnya adalah Living Legacy. Living Legacy adalah bentuk apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses perjalanan ESQ Business School. Ide ini disampaikan oleh founder kita yang sama-sama kami cintai dan kami hormati, yaitu Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Dengan ketulusannya beliau mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan ESQ Business School menuju 8 tahun ini banyak sekali pihak-pihak yang telah berperan dan memiliki jasa yang harus selalu kita ingat dalam mendukung proses perjalanan ESQ. Sekilas melihat ke belakang, Bapak dan Ibu, bagaimana para pendahulu kita, pihak-pihak yang telah berjasa mendahului kita, yaitu almarhum Profesor Surna Cahya Jaya Diningrat dan almarhum Bapak Sunarto, belum sempat memberikan kepada kita pesan-pesan sebelum beliau meninggalkan kita semua. Untuk itu, Bapak dan Ibu, di tengah pergolakan dan resesi dunia akibat COVID-19, apakah yang harus dipersiapkan oleh lembaga pendidikan ESQ Business School, maupun apa bekal yang harus kita miliki sebagai individu, mahasiswa, sivitas, dan juga masyarakat
untuk kita bisa sama-sama melalui pandemi ini, dan apa yang harus kita siapkan untuk nantinya kita bisa melihat pelangi setelah pandemi ini. Marilah Bapak dan Ibu, sama-sama kita simak paparan presentasi dari narasumber. Saya akan bacakan urutannya Bapak dan Ibu. Dan berbahagia sekali kami pada sesi pagi hari ini, Bapak Dr. Ade Supandi selaku Ketua Dewan Penasehat dari Forum Komunikasi Alumni ISQ telah hadir bersama kita. Dan izin kesediaan kepada Bapak Dr. Ade Supandi nanti dapat memberikan pesan-pesan kepada kami semua di awal sesi pagi hari ini. Kemudian dari sesi Bapak Ade Supandi akan dilanjutkan sesi berikutnya oleh Bapak Insinyur Priantono Rudito, dan yang akan dilanjutkan dengan Bapak Dr. Haji Sugiharto MD, kemudian Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Nanang Soekarna, dan dilanjutkan dengan Insinyur Imade Tangkas MSI, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi Bapak Pasli Jalal, dan nanti tentunya kita nantikan sesi dari Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian. Kepada masing-masing narasumber yang kami hormati, kami berikan waktu 20 menit. Izinkan saya selaku moderator akan mengingatkan waktunya nanti melalui chat room Bapak dan Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya kita akan lanjutkan acaranya, dan saya dapat info dari panitia. Sebelumnya Prof. Pasli yang akan mengisi sesi di pagi hari ini, beliau ada kegiatan dan nanti akan bergabung bersama kita pada pukul 11 insya Allah. Dan pagi hari ini kita akan mulai dengan sesi yang diawali oleh Bapak Insinyur Priantono Rudito MBus PhD untuk memberikan bekalnya kepada kita. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan Pak. Baik, kalau gitu. Jadi giliran duluan ya. Saya siapkan dulu untuk materinya. Baik, saya mulai saja. Terima kasih Bu Leli. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Pak Ari Ginanjar yang saya hormati, Bu Leli, Pak Uwi, dan seluruh jajaran ISQ Business School yang hari ini sangat berbahagia. Kenapa? Karena DIES ke-8. DIES itu ulang tahun ya. Tidak terasa sudah 8 menjalankan dan membangun Center of Excellence untuk Indonesia yang bernama ISQ Business School ini. Dan juga yang saya hormati seluruh yang hadir, ada Dewan Pembina, ya ada pimpinan-pimpinan yang juga diundang, sudah maupun akan segera bergabung. Salam silaturahmi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Dan juga terutama kalau yang bergabung adalah Bapak Ibu dosen, ya. Kebetulan sama-sama dengan saya juga dosen di ISQ Business School. Kalau juga ada mahasiswa, salam selalu, tetap semangat dalam menjalankan hari-hari kita yang sampai saat ini memang masih harus dijalankan dengan cara yang from seperti yang dilakukan di ini. Baiklah, saya diberikan waktu 20 menit, jadi saya mungkin akan tampilkan saja materi. Kalau saya masih belum dikasih ini ya, Bu Leli, boleh saya pinjam sharing. Baik. Ya, ya sudah, terima kasih. Jadi apa yang saya sampaikan saya beri judul saja ya. Jadi kasih judul apa yang saya sampaikan sebagai sebuah pesan dalam momen IES Natalis ISQ Business School ke-8 ini yang temanya adalah Living Legacy ya. Itu dengan judul Winning Future Forward Era. Ya, era ya. Jadi memenangkan era future forward. Apa maksudnya saya jelaskan? With the 10 times easier than 2 times spirit. Dengan spirit 10 kali lebih mudah dari 2 kali. Nah, ini maksudnya apa? Nah, saya akan sampaikan dalam 3 poin saja untuk menjelaskan judul ini yang semoga bisa menjadi sebuah inspirasi dan juga menambah semangat untuk menjelaskan. Bab 1, ataupun mulai pertama. Ya, tadi saya menyebutkan era future forward era. Itu adalah sesungguhnya era digital.
yang kalau selama ini sering kita sebut sebagai era digital, saya menyebutnya sebagai sebuah era yang ditandai oleh sebuah future forward ecosystem atau industri, ditandai oleh ekosistem atau industri yang bergerak maju. Ya, kita lakukan visitasi saja untuk menjelaskan ini. Kita lihat dengan karakteristik yang ada dari semua industri yang sedang kita jalani, ya, karena kita akan menjalankan sekolah bisnis, maka kita harus bicara di level industri. Sekarang industri sering disebut sebagai ekosistem, gitu ya. Itu ternyata kalau kita perhatikan itu punya panah ke kanan, artinya moving to the future. Yang karakteristiknya adalah hampir semua industri itu sifatnya sekarang dinamis atau dynamic. Bahkan beyond dari dynamic sudah menjadi sebuah kondisi yang disruptif. Sehingga kita sudah, karena sudah menjalani dalam beberapa tahun, kita sudah ada sebuah suasana, situasi, ya, di mana industri itu menjelma menjadi sebuah bentuk-bentuk baru, yang saya sebut saja sebagai brave new world. Sesuatu yang mungkin kita tidak bayangkan sebelumnya terjadi, khususnya memang didrive oleh perkembangan teknologi digital yang mengalami sebuah perkembangan yang disebut dengan konvergensi. Terjadi konvergensi dari berbagai teknologi yang disebut dengan future media itu. Nah, kita lakukan visitasi saja. Ini adalah ekosistem atau industri yang sekarang sedang hangat-hangatnya kita bicarakan, kesehatan, ya. Jadi kalau dulu di awal-awal kita sudah bicara tentang bahwa ada revolusi industri 4.0 atau society 5.0, ya, gitu. Maka ternyata kata-kata 4.0 itu tidak saja di industri, di berbagai industri yang lainnya, maksudnya manufacturing kan kalau 4.0 itu, ternyata di healthcare juga ada 4.0, ya. Nah ini, jadi di industri healthcare, ya, di ekosistem healthcare itu terjadi pula revolusi healthcare 4.0 yang secara substansi adalah menuju masa depan. Jadi ada healthcare 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Dimulai dari hanya pengobatan di rumah saja, kemudian muncullah konsep namanya rumah sakit, kemudian berkembang menjadi rumah sakit yang dijalankan dengan memakai teknologi informasi, dan sekarang kita di 4.0. Nah ini di era pandemik ini sangat terasa, di mana konsepnya ada new brain atau smart brain, ada smart hand, ya. Smart brain itu atau new brain itu adalah melakukan diagnosa, melakukan segala sesuatu yang biasanya dilakukan selama ini dengan mengandalkan satu kompetensi saja. Sekarang itu sudah memanfaatkan yang namanya perkembangan di dunia digital dengan adanya teknologi AI misalnya, artificial intelligence, sehingga kita bisa melakukan predictive analytic terhadap kondisi kesehatan seorang pasien. Dan kalau harus dilakukan tindakan, sekarang sudah ada penggunaan robot di dalamnya, sudah ada penggunaan wearable device dan sebagainya. Itulah healthcare 4.0. Retail, apakah di retail ada 4.0? Ada ternyata, yang menunjukkan retail industry juga sedang moving forward, ya, ke the future gitu. Jadi kalau dulu ada retail 1.0, dimulai dari tumbuhnya atau terbentuknya supermarket. Dulu tidak ada supermarket, maka dibuatlah retail 1.0. Sekarang kemudian di 2.0 ada hypermarket. Kemudian muncullah idenya Jeff Bezos dari Amazon dengan konsep e-commerce-nya itu, menggunakan teknologi internet. Dan sekarang kita sudah ada di retail 4.0 yang ternyata terjadi lebih cepat dari yang kita perkirakan karena ada situasi pandemi yang menjadi akseleratornya, di mana ada konsep omni-channel retailing, di mana akses terhadap retail itu ubiquitous. Ubiquitous itu tidak terbatas, gitu, bisa di mana-mana saja karena digital itu memungkinkan itu, sehingga ada pemanfaatan dengan menggunakan teknologi digital seperti misalnya menggunakan marketplace dan sebagainya. Itu retail. Bagaimana dengan pendidikan dunia kita? Iya, baru saja saya diundang 2 bulan yang lalu oleh Rektor ITB, juga diundang oleh Wali Amanah Unpad, ya, membicarakan tentang ini. Ternyata ada konsep namanya, ya ini saya sampaikan itu yang namanya the University of the Future. Ini yang pertama kali menyampaikan konsep ini kalau tidak salah Ernst & Young, ya, makanya saya pinjam. Di mana ada 5 pilar masa depan dari perguruan tinggi atau universitas seperti ISQ Business School, ya, yang disebut dengan konsep University of the Future. Salah satunya adalah berubahnya istilah mahasiswa menjadi learner. Karena mahasiswa itu ada batasnya, tidak mahasiswa lagi pada saat wisuda. Nah, ke depan itu tidak sekedar hanya mahasiswa, tapi learner. Learner itu adalah lifetime. Makanya disebutnya continuous learning.
Karena beginilah kebutuhan untuk membangun peradaban di saat ini, kita harus mengkondisikan kita itu menjadi seorang continuous learner. Ya. Kenapa? Karena ada perubahan dunia kerja, adanya blurring industry boundaries, di mana ada kolaborasi, ada digital behavior, dan juga ada kompetensi internasional yang semakin meningkat. Maka kesimpulannya yang kita katakan di dunia pendidikan terjadi fast forward atau future forward, bergerak ke masa depan. Energi, apa sini? Pertamina ya di sini, PGN, Pegas, semua yang ada di situ kalau di BUMN pun mengalami namanya pergerakan ke masa depan. Kita menggunakan 4.0 juga, di mana kita kenal ada yang namanya accelerating clean energy dengan memanfaatkan revolusi industri 4.0 untuk menggunakan atau mengarah ke sustainable energy, sehingga terjadi sustainable and clean energy di situ ya. Nah, di situ adalah ada konsep namanya smart grid. Jadi semua yang menggunakan energi, menggunakan bahan bakar, menggunakan ya energi tadi itu ditranslate menjadi smart grid yang intinya di dalamnya ada teknologi digital, pemahaman teknologi atau inovasi digital yang membuat renewable energy itu bisa diimplementasikan dan lebih clean itu. Nah, kemudian telco nih dunia saya mungkin ya ini sama. Ini lebih duluan bahkan. Kalau di telco, tematik masa depannya yang 4.0-nya itu tentu saja ditandai dengan fenomena OTT, over the top ya, penggunaan kemajuan bidang IP, internet protokol untuk mengembangkan apa namanya itu layanannya. Sehingga terjadilah sebuah fenomena yang disebut dengan overwhelming OTT growth, di mana kalau kita bicara industri telekomunikasi, yang merah ini adalah yang kita sebut dengan conventional telecommunication, sekarang sudah mulai terlihat dengan yang OTT yang warna hijau ini, dengan menggunakan aplikasi, dengan menggunakan internet protokol. Nah, akhirnya kita menggunakan saat ini. Ada WhatsApp, ada apa namanya, social media, termasuk aplikasi video conference yang kita gunakan pada hari ini. Yang saya katakan adalah di dunia telekomunikasi pun terjadi fenomena moving to the future, ya, future forward industry. Maka dengan visitasi kita kepada sejumlah industri atau ekosistem tadi, bab satu bisa kita simpulkan. Kita sedang hidup di era ini. Di era yang ditandai bahwa hampir semua industri bergerak, moving ke masa depan. Ya, yang sifatnya dynamic, disruptive, dan bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu future forward ecosystem. Yang ada 4 pilar untuk memahaminya, ya, yang forward moving tadi itu atau future forward itu. Pertama, hampir semua industri dihadapkan pada kebutuhan untuk membangun sebuah model delivery yang baru. Apalagi kita hidup di era pandemik yang banyak menggunakan dan memanfaatkan inovasi-inovasi di bidang digital. Maka ada kebutuhan untuk membangun new delivery model, dan ini sudah mulai terjadi. Belanja kita berbeda, studi kita berbeda, rapat kita berbeda dengan model sebelumnya, yaitu lebih banyak menggunakan, memanfaatkan teknologi digital. Kenapa? Karena ada shifting juga yang namanya future of work. Ada fenomena gig economy, gig worker sekarang itu kan, kalau kita menyebutnya work from home itu. Sehingga lakukanlah sebuah program yang hampir menjadi sebuah tema sentral dari seluruh industri yang disebut dengan digital transformation. Dan akhirnya impact-nya adalah semua industri memiliki model bisnis yang berbeda. Revenue stream-nya, ya, cost stream-nya akan menjadi berbeda. Ujungnya kurang lebih seperti ini di tengah itu. Kita punya sebuah ekosistem yang masa depan itu sebetulnya adalah ekosistem mengarah ke digital ekosistem. Layaknya seperti life in the palm of your hand. Bab satu selesai. Maka dengan adanya kita sekarang dihadapkan, ini mumpung desnatalis ya, dihadapkan pada satu semacam kompetensi baru. Karena semuanya bergerak ke depan, maka kita harus melengkapi seluruh struktur pembelajaran kita, kurikulum kita, proses belajar mengajar kita dengan satu kemampuan yang disebut dengan future thinking. Kenapa harus harus dilakukan development dari future thinking ini sebagai salah satu yang harus kita miliki untuk menghadapi era sekarang dan ke depan. Yang tadi sudah kita lakukan visitasi, semuanya menuju ke masa depan. Ya, karena sejauh mana kita bisa mengembangkan industri, membuat sebuah peradaban yang lebih baik lagi, mencapai progres, mencapai satu kemajuan-kemajuan, tergantung dari penyikapan kita terhadap masa depan. Nah, kata-kata penyikapan kita terhadap masa depan itu adalah hal-hal yang terkait dengan future thinking itu.
yang menjelaskannya kita mulai dari sini dulu. Ya. Nah, dari slide ini. Tapi sebelum ke sini, barangkali ini dulu yang harus saya sampaikan. Bahwa kalau kita cek, gitu, apa yang menjadi business outlook dan tren 2020 sampai 2025 adalah bagaimana setiap perusahaan, organisasi, kementerian, bahkan negara membuat perusahaannya itu, organisasinya itu future proof atau future ready. Sehingga tetap relevan untuk dipertahankan, bahkan lebih dari itu, dia bisa sustain, bisa tumbuh dan sustain, ya, berkesinambungan. Nah, kembali ke future ready atau future thinking, kurang lebih seperti inilah diskusinya itu, ya. Jadi kalau kita bicara masa depan, kita ada di 2020 ini, di bawahnya 2020. Ini ada orangnya sedang memandang ke kanan, menggambarkan dia sedang menata masa depan. Sebentar lagi kita memasuki 2021, jadi cocok sekali ini kita bicara seperti ini. Maka kita ada di titik waktu hari ini, present. Kita menuju masa depan. Yang kalau kita lihat kondisi poin 1 tadi itu, semua industri sedang menuju ke sana, bergerak ke masa depan. Dan terjadi lebih cepat dari yang kita perkirakan sebelumnya. Nah, kalau kita bicara konsep future thinking, itu banyak sekali yang sudah punya modulnya di berbagai perguruan tinggi, ya. Nah, itu kita akan ketemu dengan terminologi yang mencoba menjelaskan atau mendefine apa sih masa depan. Nah, sejauh ini umat manusia ini baru sampai pada menstrukturkan secara tingkat kemungkinannya. Kalau bicara the future, maka muncullah 4 terminologi. Masa depan itu bisa dikategorikan dari satu dari 4 ini. Pertama yang disebut dengan impossible future, yang tidak mungkin terjadi. Kayaknya nggak mungkin deh, gitu. Sesuatu yang jauh sekali sifatnya. Makanya agak jauh di atas itu. Kemudian yang kedua adalah kategori masa depan yang disebut dengan possible future, yang mungkin saja terjadi. Kemudian ada masa depan disebut juga dikategorikan sebagai plausible future, dapat terjadi. Dan yang paling dekat, yang kemungkinannya paling tinggi, likely to happen-nya paling tinggi, kemungkinan terjadinya dekat, namanya probable future. Tugas kita sebagai pemimpin khususnya, dan kita semua termasuk yang ada di sekolah bisnis, termasuk ISQ Business School, adalah karena kita kan harus melakukan perencanaan, harus melakukan persiapan, harus meng-create value, harus membuat perusahaan yang kita pimpin ini, organisasi ini itu, tetap relevan tadi itu, future ready itu, harus menentukan apakah desired future yang akan kita bangun itu. Saya menyebutnya di sini, what is your preferred future? Gitu. Maka akan bermacam-macam penyikapan ini. Nah, cara kita menyikapi masa depan ini disebut dengan tadi future thinking itu. Sebagian besar dari kita mungkin akan setuju bahwa kita mungkin tidak akan berusaha menciptakan masa depan yang sifatnya impossible, yang tidak mungkin dicapai. Mungkin setuju ya kalau saya kata seperti itu. Tapi kalau kita pilih dari 3 ini, mungkin berbeda-beda. Makanya sering ada kata-kata visionary leadership. Mungkin ada yang punya jauh sekali ke possible future. Tapi sebagian besar adalah yang mungkin-mungkin saja. Itu boleh-boleh saja, tergantung dari visi yang kita miliki sebagai pemimpin, sebagai top management misalnya. Tetapi yang harus kita ingat bersama, dengan bab 1 tadi, bahwa semua sedang bergerak menuju masa depan dan terjadi lebih cepat atau terakselerasi, ada panah warna merah. Panah warna itu adalah future megatrend. Yang tadinya agak jauh-jauh, semakin mendekat. Kenapa? Karena ada proses yang mengakselerasinya. Dulu nggak mungkin kita rapat pakai video conference seperti ini. Dulu kata-katanya impossible. Tapi ternyata hari ini terjadi. Ternyata masa depan itu semakin mendekat. Karena ada warna merah. Jadi the future itu yang tadinya mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang masih jauh, belum akan terjadi, ternyata mendekat. Maka ini membuat satu challenge tersendiri bagaimana kita menyikapinya untuk men-state apa yang menjadi your preferred future, yang dalam bahasa manajemen namanya visi, misi, dan strategic objective itu. Terakhir saya tutup. Nah, bab terakhirnya begini. Untuk bisa membuat penyikapan terhadap masa depan yang terjadinya lebih cepat dari yang kita perkirakan dengan future thinking itu, ada berbagai cara. Ada yang menggunakan best practice, apa yang sudah proven secara experience sebelumnya, menggunakan knowledge yang selama ini kita kuasai, maka kita hanya akan sampai pada seperti yang selama ini kita lakukan. Tetapi kan tidak.
di IS di Natalis ke-8 ini kita ingin punya semangat bahwa kita ingin melakukan sebuah lompatan kemajuan. Pasti harusnya seperti itu kan, semangatnya itu ya. Living legacy misalnya seperti itu kan, sebuah semangat untuk melakukan sebuah eskalasi, tumbuh secara eksponensial, tidak hanya sekedar linear. Nah, maka untuk menentukan where is your preferred future yang kelak akan menjadi visi tadi itu, kita harus berkenalan dengan berbagai konsep yang sedang berkembang. Salah satu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik pada pagi hari ini adalah sebuah konsep yang sekarang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, yang dinamakan semangat atau orientasi atau mindset menyebutnya 10 times is easier than 2 times spirit. 10 kali lebih mudah daripada 2 kali. Gitu. Apa maksudnya itu? Ini adalah sebuah metamorfosa. Ini tadi sebetulnya slide-nya harusnya di sebelumnya, bahwa kita kenapa harus memahami future thinking, karena kalau kita harus melakukan backcasting. Backcasting itu adalah proses penyiapan apa yang ingin kita bangun di masa depan. Dan ini kalau kita belajar ke Pak Ustadz Ginanjar nih, ya itu pasti ada keterangannya ya. Agama pun mengajarkan bahwa manusia pasti tidak akan mampu menentukan masa depan seperti apa, tapi kita punya kewajiban untuk mempersiapkan masa depan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligot, kan itu ayatnya. Jadi pikirkanlah, siapkanlah apa-apa yang sudah kamu lakukan untuk masa depanmu. Ligot itu godaan masa depan gitu kan. Jadi setiap diri kita harus menyiapkan apa yang akan kita bawa untuk masa depan kita. Dengan kata lain, kita harus punya future thinking tadi itu. Karena kita harus melakukan backcasting. Based-nya ada action plan yang harus nyata, yang kita lakukan pada hari ini. Jadi apa yang kita alami hari ini adalah dampak dari apa yang dilakukan kita beberapa puluh tahun yang lalu. Umat manusia yang melakukan pada beberapa puluh tahun yang lalu menjadi hari ini. Apa yang kita bicarakan hari ini akan menjadi dampak terhadap masa depan yang akan terjadi juga gitu, terhadap peradaban berikutnya. Maka itulah proses forecasting dan backcasting itu ya. Nah, kembali ke growing 10 times itu, growing 10 times spirit easier than 2 times itu bisa dilihat sebagai mindset, model, metode, atau mapping. Sebagai mindset, nah ini. Jadi, ini adalah semua metafor saja. 10 times itu tumbuh 10 kali itu boleh diganti berapa kali pun juga. Tapi untuk membuat kontras, bahwa ada orang berpikir jauh ke depan, berpikir besar, itu 10 times. Atau hanya sekedar melanjutkan saja dari apa yang selama ini dia lakukan. Kalau bisnis sering menyebutnya sebagai rutin atau business as usual aja. Itu dikasih nama 2 kali, 2 times. Ternyata ada implikasinya cara berpikir ini. 10 times itu ternyata ada sesuatu yang harus kita miliki kalau kita ingin berbicara menciptakan masa depan yang sebaik-baiknya buat kita. Yaitu adalah berpikir besar, berpikir eksponensial, berpikir out of the box. Itu yang warna kuning. Yang warna hijau. Sedangkan yang warna merah itu berpikir 2 kali. Pada saat kita berpikir 10 kali menciptakan bigger future, maka sesuatu akan terjadi. Dan tidak terjadi kalau kita berpikir 2 kali. Gitu. Ya, itu adalah terjadi terhadap cara kita berpikir, cara kita berinovasi, cara kita mengambil keputusan, cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja atau action. Adalah berpikir besar. Kalau kita tidak berpikir 10 kali, kita tidak akan mendapatkan thinking yang 10 kali itu. Maka kalau hanya berpikir tidak 10 kali itu, kita berpikir hanya sekedar 2 kali saja. Simply kita tidak punya engagement untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Itulah filosofinya berpikir 10 kali lebih besar tadi itu. Yang ini menjadi sebuah mindset. Jadi 10 times itu adalah meleverage masa lalu kita hari ini untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Itu filosofinya secara mindset ya. Nah, modelnya ini. Jadi kalau berpikir ataupun berorientasi dengan 2 times spirit dibanding 10 kali itu seperti ini. 2 times itu akhirnya menjadi sesuatu yang tidak menjadi terlalu baik untuk menghadapi masa depan. Karena 2 times itu hanya sekedar melanjutkan apa yang selama ini kita lakukan. Jadi selalu kembali ke masa lalu untuk melakukan hal yang sama. Future-nya tidak tersentuh. Karena kita melakukan sesuatu yang selama ini saja yang kita lakukan. Padahal masa depan tadi disconnected, disruptif, yang sangat mungkin tidak relevan lagi kita melakukan sesuatu yang selama ini kita lakukan untuk menyiapkan masa depan. Itulah kenapa kita tidak bisa berpikir hanya sekedar 2 times. Maka kita berpikir adalah 10 times. 10 times itu tadi berpikir meng-create masa depan. Masa depan, pahami dulu masa depannya. Dan kita punya sebuah passion membuat masa depan yang lebih
terbaik, maka kita tidak hanya sekedar bicara past and present, tapi kita mulailah dari future. Itu filosofi atau secara modelnya. Dan makanya muncullah metodenya. Ya, ini saya ambil dari Dan Sullivan. Dan Sullivan adalah yang pertama kali menciptakan, memperkenalkan 2 times easier and 2 times. Kenapa kata-katanya easier? Ternyata memang jauh lebih memudah kalau kita berpikir dengan 10 times dalam menyiapkan masa depan dibanding kita hanya bicara 2 times. Kenapa? Karena kalau 2 times kata-katanya not good for our brain. Karena selalu berawal dari hari ini dan hari kemarin. Hari ini saya biasa seperti ini, dan itu akan sulit untuk menghadapi masa depan yang sudah tidak sama lagi. Makanya kata-katanya easier 10 times. Karena kalau 10 times itu selalu ready dengan apapun perubahan yang terjadi. Menjadi lebih mudah karena untuk berada di masa depan akan menjadi lebih mungkin di situ. 2 time goal itu doesn't look to the future. Kurang ada excitementnya, tidak ada energinya, tidak ada fokus, tidak ada passionnya, dan selalu bernegosiasi dengan masa lalu. Oh, saya biasanya begini aja kok. Ya udah kita lanjutkan yang sudah lama sudah kita lakukan saja. Karena kan dari dulu juga begini. Kata-kata dari dulu seperti ini tidak menjamin kita tetap ada di the future gitu. Makanya jadi tidak lebih mudah dengan 2 times. Berbeda dengan 10 times. Kalau 10 times itu adalah mulai dari awal, berawal dari akhir kata-katanya itu. Kita memerlukan kesiapan untuk menghadapi perubahan karena kita tahu masa depan tidak sama, dan kita tidak hanya sekedar ingin menghadapi masa depan, tapi langsung sekaligus mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Maka ada energi yang begitu besar. The time mindset itu tidak melupakan masa lalu, tapi kita melihat masa depan. Jadi masa lalu itu hanya menjustify saja bahwa kita harus melanjutkan ke masa depan. Baik, nah akhirnya kita punya mapping, baik dalam bekerja, berkarya, gitu, dan menciptakan masa depan tadi itu. Yang kata-katanya adalah 10 times, ternyata terbukti tadi ya, is easier than 2 times, yang lebih susah. Karena apa? Karena kalau kita berbicara 10 times, kita mengeliminate staff. Itu istilah staff itu. Staff itu adalah yang membelenggu kita untuk menjadi besar. Staff itu adalah rutinitas aktivitas yang kadang tidak ada hubungannya dengan masa depan. Kita bicara situasi yang hanya menghabiskan energi, yang tidak membawa apa-apa kepada masa depan. Kalau kita berpikir 10 times, maka itu akan mempengaruhi mind mapping kita. Ya, kita akan berbicara sesuatu yang membuat 10 times terjadi dengan kolaborasi, menciptakan planning, benefit, produktivitas lebih baik, efektivitas. Dan itu tidak terjadi cara berpikir secara 2 times. Begitu ya mappingnya. Nah, ini menjadi sebuah jawab, ya, menjadi sebuah jawab. Kenapa 10 times itu menjadi sangat penting untuk menghadapi masa depan? Ya, karena ini ada sebuah hasil studi bahwa kemampuan yang kita miliki, potensi yang kita miliki sebagai SDM, sebagai human capital, sebagai profesional, sebagai pemimpin itu, dalam menjalani hari ini dan hari kemarin itu, statistically ini adalah hasil studi, itu belum 100%. Maksimal itu rata-rata hanya 50-60% saja dari kemampuan yang sudah kita bangun, yang kita dapatkan dari ESG Business School, yang dapat kita pelajaran, yang kita dapat dari berbagai kesempatan kita mencari sumber knowledge, ilmu dan sebagainya, itu 60% termaksimalkan. Padahal untuk menciptakan masa depan yang besar itu, masa depan yang hebat itu, yang eksponensial tadi itu, dibutuhkan di titik tertinggi dari potensi kita, karena kita berbicara 10 kalinya. Nah, 10 times mindset ini itu membuat kita akan terboost ya, akan terupgrade untuk untuk menampilkan, untuk menggunakan, meleverage kemampuan kita di titik tertinggi. Artinya kita memanfaatkan 40% ruang potensi yang selama ini mungkin belum kita gunakan. Itulah mengapa 10 times menjadi sangat penting. Nah, sehingga 10 times itu kata-katanya akan men-unlock ya, our highest bukan highest saja, highest, tertinggi bahkan, potensial kita dari dalam. Karena kita punya inner ya, energy. Ada calling dari dalam bahwa kita harus menampilkan terbaik untuk menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Tapi hati-hati. Kalau hanya kata-katanya hanya sampai dengan 10 times saja, ya, tidak ada tambahan kalimat keduanya. Diimplementasikan dengan apa? Dengan bimbingan purpose, values, dan meaning. Itu 3 kata itu adalah 10 times itu kalau buat kita, ya dalam Disnatalis ini message saya ini sebetulnya. Harus kita implementasikan dengan tujuan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi harus untuk memberikan kebaikan kepada sesama, kepada alam semesta. Namanya spirit of giving.
maka harus dua pilarnya. Satu 10 times dalam menghadapi masa depan itu, karena akan membuat energi yang begitu besar, akan membuat kita ada di titik tertinggi kehebatan kita, potensi kita yang tertinggi, tetapi tidak boleh hanya orientasi untuk diri. Kalau hanya untuk diri sendiri malah bisa bahaya. Kita tidak akan menciptakan masa depan yang baik, karena orientasi tingkat yang terbaik adalah kita mengintegrasikannya dengan spirit memberikan kepada sesama semua yang hal diperlukan oleh sesama untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, namanya spirit of giving. Maka sempurnalah konsep 10 times easier than 2 times dalam membangun masa depan sebagai bagian dari future thinking itu. Dan ini adalah kembali kepada apa yang selama ini sudah kita geluti di ESQ. Ya, itulah bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berkarya, bagaimana kita berinteraksi dengan tingkatan tertinggi dalam kehidupan, yaitu adalah memiliki purpose. Purpose itu yang tertinggi adalah bukan diri sendiri, bukan orientasi mikro namanya diri sendiri itu, tapi harus bukan saja makro, mega. Mega itu dalam bahasa kita yang sering kita ucapkan adalah semangat memberikan rahmatan lil alamin, kebaikan kepada sesama, blessing for the world. Kalau kita ada tingkatan itu, tidak saja kita tergerek ke puncak potensi kita, tetapi kita juga akan menghasilkan karya terbaik di masa depan, tidak untuk diri kita, tapi untuk kita semua. Maka kita punya harapan bahwa lulusan ESQ Business School dengan Disnatalis ke-8 ini, kalau kita sama-sama sepakat, nih ada dua pilar ya, berpikir besar, 10 time tadi itu, tapi orientasinya adalah kepada sesama, bukan ke dalam saja, buat diri saja, maka itu jadi purpose, maka kita akan mencapai the best future yang terbaik buat kita bersama. Dan itu harus dilengkapi dengan cara kita memandang kehidupan dengan sistem nilai yang ada, yang sudah kita ajarkan juga di struktur ESQ, school curriculum ini, dengan kemampuan melakukan pemaknaan yang benar. Sehingga terjadilah fokus. Kalau kita fokus, maka kita akan jadi hebat. Selamat Disnatalis ESQ Business School ke-8 bagi kita semua dengan tema Living Legacy. Memberikan legacy yang terus terbaik, semangat menciptakan the future yang memang sedang bergerak masa depan. Sekali lagi, semoga keberkahan, kesehatan, suksesan menyertai kita semua. Sabtu 5 Desember 2020, Priyanto Nurdin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bilal. Langsung dibuka wawasannya. 10 times easier than 2 times. Bekerja, berkarya dengan purpose. Itu yang saya catat dari Pak Pri. Message-nya adalah dua pilar yang harus kita pegang. 10 times easier than 2 times. Bekerja, berkarya dengan purpose. Dengan memberikan rahmatan lil alamin. Moving to the future, moving forward industry, brave the new world. Luar biasa Pak Pri. Terima kasih banyak Pak Pri atas ilmunya pagi hari ini. Berkah Pak Pri. Amin. Amin. Rasanya tidak cukup ya hanya 20 menit. Dan di mana lagi kalau tidak di ESQ Business School dalam sesi Disnatalis ini, Allah curahkan ilmunya melalui para dewan-dewan kita yang terhormat untuk menjadi bekal kita, individu dan lembaga, bukan hanya saat ini, tapi menjadi pemimpin nanti di masa depan. Terima kasih banyak Pak Pri. Sama-sama Bu Leli, terima kasih. ESQ Business School, empowering leader with character.